Shalom Tiberias. Boleh lebih dahsyat kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama di siang hari yang indah ini kita mau datang dengan hati mengucap syukur dan bersuka cita. Kita mau terus imani setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan di tempat ini, dan mau terus datang untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti sediakan berkat yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saudara. Dan kami juga yang menyapa bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang tersambung dan beribadah melalui via live streaming. Kita terus dibangkitkan iman kita di hadapan Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan begitu luar biasa, sungguh tak terbatas bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Mari sama-sama di siang hari yang indah ini, terlebih dahulu kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau tundukkan hati kita. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami limpah dengan syukur ya Bapa. Sebab kami mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan yang telah terjadi di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna, sehingga kami dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biar melalui pujian dan penyembahan kami ya Roh Kudus, kami dapat sukacita yang baru, kami dapat kekuatan yang baru. Dan biar melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan, pulang dari tempat-Mu yang kudus, kami pulang bawa pengharapan yang baru ya Bapa. Pada siang hari yang indah ini tempat-Mu yang kudus, Gereja Tiberias Cabang Bekasi Town Square, kami berdoa mengucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan berikan hikmat, marifat, kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa dan ekstra mukjizat. Dan kami juga berdoa untuk setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan di tempat ini, maupun yang beribadah melalui via live streaming. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Terus kami bangkitkan iman kami ya Bapa. Setiap yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, setiap yang terikat Tuhan pasti lepaskan, dan setiap yang berbeban berat Tuhan pasti berikan kelegaan. Kami taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus, sebab kami tahu masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kami mau terus percaya ada campur tangan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terlebih dahulu kami mau datang menyembah ya Bapa. Kami mau bawa ucapan syukur setiap kami. Kami mau pandang indah kekudusan Tuhan. Dan kami mau berikan hati kami yang seutuhnya. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Maka bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Ini hati kami, ini jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap datang menyembah bersama-sama, kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik dalam hidup kita. Mari sama-sama di siang hari yang indah ini kita mau datang dengan hati yang mengucap syukur. Sebab Tuhan telah buktikan kasih-Nya yang begitu sempurna bagi setiap kita. Dan kami sungguh percaya kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih Tuhan begitu sempurna. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terus kita mau datang menyembah, sebab Dia telah buktikan cintanya dan kasih-Nya bagi setiap kita. Mari datang dengan segenap hatimu, sama-sama Tiberias nyatakan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan
seluruh hidupku. Kembali sama-sama sebab Dia telah buktikan cinta dan kasih yang begitu sempurna. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, sebab hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Sebab hanya Tuhan saja tempat kami berharap. tempatku Bersamamu ku takkan goyah. sebab tangan kasih Sebab tangan kasih Tuhan selalu tersedia bagi setiap kami. Dan kami mau nyatakan sampai selama-lamanya kami mau mengasihi Kau ya Roh Kudus. Terus nyatakan Tiberias. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Mari taruh pengharapanmu ke dalam tangan Tuhan. tempatku bersamamu. Ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Biar musik memuji nama Tuhan. Mari taruh pengharapanmu ke dalam tangan Tuhan. Angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di siang yang indah ini ya Bapa, kami mau taruh pengharapan kami. Sebab kami percaya kami punya Allah yang begitu ajaib dan luar biasa. Jadi sembah kami ya Roh Kudus. Sampai selama-lamanya kami mengasihi Kau ya Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Masih tetap jemaat Tuhan, angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau berjalan. Sebab kami percaya Roh Kudus. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan Tiberias. Hanya Kau yang menjadi. Terus kami taruh pengharapan kami ya Bapa.
Sebab Kau tak pernah meninggalkan setiap kami. Berjalan sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, sebab hanya Kau, hanya Kau yang menjadi kekacauan. Terus dengan iman nyatakan, hanya Tuhan saja tempat kami berharap. sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Dan di tempat-Mu yang kudus, dengan segenap hati terus kami datang menyembah Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, sebab hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, selamanya Tuhan, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terus datang menyembah Tuhan, terus angkat pujian-Mu di hadapan Tuhan. Sebab hanya Kau yang setia, yang tak meninggalkan. Mari pribadi atas pribadi terus angkat sembah-Mu di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur dan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Pujian dan sembah dari dasar hati kami yang terdalam ya Tuhan. Sebab kami tahu tak sekalipun Kau meninggalkan setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur di tempat-Mu yang kudus, Gereja Tiberias Indonesia. Kami diajar percaya Tuhan, yang terima minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami mau terus percaya yang terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus
pasti pelihara sempurna ya Bapa. Ini iman kami ya Tuhan. Ini iman kami ya Roh Kudus. Mari sekali lagi yang percaya kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terus angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Kita mau terus serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan percayalah Dialah yang menerima kita dengan sepenuhnya. Kau tak mengingat lagi kesalahanku, Kau memulihkan jiwaku. Ku tak lagi takut, ku tak lagi malu. Tubuh darah-Mu beriku kekuatan. Ku mau tetap lekat dengan-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau belajar pujian kita, sebab kita telah terima tubuh dan darah Tuhan. Kau tak mengingat lagi kesalahan. Dia pulihkan jiwa kita. Kau memulihkan jiwa. Dan kami tak mau lagi takut, kami tak mau lagi ragu ya Bapa. Kita ku tak lagi, sebab tubuh dan darah Tuhan. Tubuh darah-Mu beriku kekuatan. Ku mau tetap lekat dengan-Mu Kasih tepuk tangan kemuliaan. Haleluya.
Roh Kudus, inilah kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami mau selalu tetap lekat denganmu ya Bapa. Biar segala puji syukur dan hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Maka kami mau tabiskan ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan kepada akhirnya bagi satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap memuji nama Tuhan dengan sukacita kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berapa yang diberkati, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Mari jumpai kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama kita bebaskan roh kita memuji Tuhan pada siang hari di gereja Tiberias. Kita tak pandang dari suku mana, dari gereja mana. Haleluya. Mari kita mau tepuk tangan di atas kepalamu. Satu suara, Tiberias sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti, boleh tunjuk kanan kirimu dengan senyumanmu. Engkaulah saudara dan saudariku. Amin. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Ini pujian kami Tuhan. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Mari sekali lagi sama-sama gereja Tiberias di tempat ini yang di rumah, dengan penuh sukacita ku tak pandang. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kami bersukacita karenamu Tuhan. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan kembali lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Sekali lagi umat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Seberapa banyak bersuka cita pada siang hari ini, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Sorak-sorekan haleluya. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Mari biar musik choir memuji Tuhan. Come on choir. Sama-sama. Di dalam Yesus
Yang percaya kita diberi kuasa dari Raja Mulia, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Mari beri jumpai kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Kita bersuka cita punya Allah yang luar biasa. Penyertaannya begitu sempurna dalam hidup kita, gereja Tiberias. Mari bebaskan kita memuji Tuhan. Come on, Tuhan. Yeah, yeah. Mari bersama-sama. Diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa, ku pakai kuasa Raja Mulia. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Mari bersama-sama di media. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Yeah, yeah. Mari bersama-sama kembali umat Tuhan dengan hati bersyukur, katakan Diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. bawah kaki. Ku pakai kuasa, Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, sekali lagi. Bila Allah bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. mari gereja Tuhan angkat suara kita, katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perlindungan setiap kami Tuhan. Kami berdiri dengan iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Kau yang memberi kemenangan, kami bersorak-sorai bagi namamu. Terpujilah Kau Raja. Sekali lagi lebih tinggi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Yeah, yeah. Mari berikan kemuliaan tepukan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Yang semangat memuji Tuhan, lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Satu pujian lagi, kita bersyukur buat Tuhan Yesus. Sungguh amat baik dalam hidup kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan hati penuh pujian. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bersama-sama angkat suara. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama
hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati Sama-sama angkat suara kita. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selamat baik dalam hidup kami Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Sekali lagi, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kembali gereja Tiberias di tempat ini yang di rumah, angkat suaramu. Sebab Tuhan baik. Tuhan Yesus amat baik dalam hidup kita. Ayo yang di rumah, di tempat ini katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi, sama-sama gereja Tiberias. Hey! Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Amin. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Dipersilakan kembali duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur, kita boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan pada kesempatan yang baik pada siang hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita lebih lagi diberkati pada kesempatan siang hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita dengan judul Hidup dalam Kebenaran Yesus Kristus sebagai Kekuatan di Zaman yang Sukar. Selamat menyaksikan Bapak Ibu Saudara. Akhir zaman ini manusia akan beribadah secara lahiriah. Suka diajar, tetapi tidak pernah mengenal kebenaran. Kita harus menjadi tanah hati yang subur, yang baik, yang jika ditanam dengan benih firman pasti akan berbuah. Jadi untuk kita punya kekuatan di zaman sekarang ini atau di zaman yang sukar ini adalah kita harus berpegang pada firman Tuhan. Artinya kita memiliki hubungan pribadi dengan firman Tuhan sebagai pelaku firman, sehingga kita akan menjadi tanah hati yang baik, yang subur, yang akan bisa kita berbuah. Kalau firman Tuhan ditaburkan, maka kita akan berbuah yang mengenal dan bersatu dengan kebenaran. Karena itu mari kita bangun mesbah doa kita di rumah atau dimanapun. Kemudian kita mengertikan dan praktekkan semua manfaat firman Tuhan. Semua firman Tuhan itu bermanfaat. Tulisan itu yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Percaya bahwa Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Maka kita akan mengerti akan hakikat firman Tuhan. Sehingga kita akan mengalami
semua manfaat firman Tuhan dalam hidup ini. Dan kuatkan iman kita, kita punya iman yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Tantangan di akhir zaman dan perkembangan ilmu serta teknologi dapat membuat kita krisis iman. Tapi ingat, Alkitab lebih daripada ilmu manusia, tidak pernah usang. Maka miliki iman yang teguh dan berpegang kepada firman Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, kita diberkati melalui video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan secara full dapat menyaksikan di dalam YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, sebelum kita diberkati, izinkan kami terlebih dahulu kami akan membacakan yaitu pembacaan suara Gembala Sidang kita pada minggu ini. Suara Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Tetap Teguh di Masa Sukar, Minggu 26 Januari 2025. Roma yang pertama 2 pembuka. Tuhan Yesus, Engkau berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha, pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu, Tuhan cukupi. Apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, tetap teguh di masa sukar. Yang pertama, jangan takut dan tetap teguh di dalam Tuhan, serta meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Hagai 2 ayat 6, Matius 6 ayat 34. Alkitab berkata akan datang masa sukar, tetapi jangan takut. Ketakutan adalah musuh terbesar dalam hidup manusia. Tuhan Yesus berkata, janganlah takut, jangan khawatir. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bagaimana untuk mengatasi situasi rasa takut? Sebagai anak Tuhan, sikap kita sangat sederhana, yaitu datang kepada Tuhan Yesus dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, selalu berdoa. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10 dan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Saat kita mendengar saran untuk berdoa, kesannya seperti simpel dan standar. Tapi sesungguhnya berdoa adalah senjata utama kita dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Doa sesungguhnya dapat memberikan kita kekuatan menghadapi masalah. Doa harus menjadi yang pertama dan utama. Jadi sangat keliru bila kita baru ingat doa hanya saat kita butuh. Doa adalah perintah Tuhan. Doa juga berarti kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, tetap menabur. Kejadian 26 ayat 12, Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Jika kita menabur senyuman, maka kita akan menuai senyuman dari orang lain. Mungkin kita sedang kesulitan, tapi kalau ada orang yang memohon bantuan kita, ayo kita harus menabur. Kita harus menabur kasih. Kita menuai kasih. Kita menabur kebencian, kita akan menuai kebencian. Tetaplah tabur kebaikan dan kasih, maka kita akan menuai hal-hal yang baik. Yang keempat, bekerja keras dan rajin. Yohanes 5 ayat 17, 2 Tesalonika 3 ayat 10b, Amsal 21 ayat yang kelima. Lawan dari malas adalah rajin. Secara umum, kata rajin memiliki arti bekerja dengan sungguh-sungguh dan selalu berusaha dengan giat. Menjadi orang yang rajin atau bekerja dengan sungguh-sungguh adalah kehendak Tuhan. Bekerjalah dengan keras dan rajin, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Sebab dalam jerih payah kita ada keuntungan. Amsal 14 ayat 23. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengkehendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan
Amin. Boleh beri kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita kembali datang menyembah Tuhan. Kita mau teduhkan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan pada siang yang baik ini Tuhan. Kembali kami datang beribadah di rumah-Mu, Gereja Tiberias. Kami bersyukur Tuhan, kami sama-sama masih diberikan kesempatan memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, diagungkan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Sebentar umat Tuhan di tempat ini, kami mau lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya sebentar firman-Mu yang ditabur, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Berikan kami tidak saja cakap sebagai pendengar yang baik, kami cakap sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi garam dan terang-Mu ya Allah. Bapak Pendeta Fidel Ramon, Tuhan Yesus berkati bahwa kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu memberkati setiap kami ya Bapa. Kami juga topang doa bagi gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dimanapun sepanjang hari ini melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bersama dengan keluarga besar, aman dalam lindungan kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Yang siap lebih lagi diberkati, yang siap menyembah Tuhan, kita katakan amin. Dengan sigap berdoa datang sama Tuhan Yesus siang hari. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Oh, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Makasih Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, mari Gereja Tiberias dengan hati bersyukur katakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Engkau membentuk bejana hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur-Mu, katakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Sama-sama kita mau siapkan hati kita terima kebenaran firman Tuhan. Ibu dan kami terkasih Bapak Pendeta Filipus Fidel Ramon, bawakan kebenaran firman Tuhan. Air mengalir
Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa di tempat ini. Ya Allah, Roh Kudus, ambil alih ibadah ini kami ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Nyatakan isi hati-Mu melalui penyampaian kuasa firman Tuhan. Sehingga setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan di tempat ini maupun live streaming, mereka akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Mereka akan dipulihkan, disembuhkan. Iman pengharapan mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah gagal. Karena kami berpengharapan kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapak. Segala roh intervensi yang berusaha mengganggu ibadah ini kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Setan tidak berkuasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bangga menjadi anak-Mu. Hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap diberkati Tuhan siang hari ini sama-sama kita katakan amin. Yuk tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Tiberias. Apa kabar siang hari ini? Puji Tuhan, siap diberkati Tuhan, amin. Sama-sama buka Alkitab kita, Yohanes pasal 11 ayat 21. Injil Yohanes pasal 11 ayat 21. Haleluya. Baik, sudah ada di depan. Kita baca yang keras sama-sama buat Tuhan. 2, 1. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti. Bapak Ibu, kita semua di tempat ini pasti setuju bahwa Tuhan kita mampu melakukan segala perkara dengan tanda yang begitu ajaib. Tuhan rindu menunjukkan dirinya kepada kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Jadi mengapa kita setelah ikut Yesus, justru kalau kita jujur, semakin banyak pergumulan. Betul tidak? Ya, semakin ada tantangan. Pertanyaannya why? Kenapa Tuhan? Dulu sebelum ikut Tuhan, sebelum serius ikut Tuhan, kayaknya masalah nggak ada tuh. Ada tapi kecil lah. Kehidupan tenang segala macam. Tapi setelah semakin serius ikut Tuhan, ada aja. Kadang masalah yang pertama belum kelar, datang lagi yang lain. Ternyata kalau kita mau mempelajari firman Tuhan, justru seringkali lewat masalah, pergumulan yang kita hadapi hari lepas hari, itu ternyata sedang menarik kita untuk bisa melihat bahwa di dalam Tuhan ada kuasa yang besar. Sehingga Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan ketika keadaan tenang, sulit. Kita akan mengenal betapa ajaibnya Tuhan, Sang Penyembuh, Sang Berkat, Sang Pemulih. Di mana? Di tengah pergumulan. Jadi Tuhan mau mengajarkan supaya hati kita ini benar. Ketika kita sedang dibentuk, diproses oleh Tuhan, tidak ada perkataan yang sia-sia keluar dari mulut kita. Katakan amin dulu. Mulai hari ini, kalau dulu kita pernah ngedumel, ya kan? Seperti orang Israel di padang gurun. Mereka tuh dibersihkan Tuhan, diproses, dibentuk untuk punya karakter seperti Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mereka selalu komplain sama Tuhan. Itulah sebabnya sampai dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Karena apa? Gak ngerti-ngerti maksud pembentukan Tuhan. Jadi mulai hari ini kita buka hati untuk bisa melihat bahwa Yesus Bapa yang baik. Katakan amin. Gak ada niat jahat Tuhan di dalam setiap pembentukan yang terjadi. Tidak ada niat jahat. Kita ini siapa di hadapan Tuhan? Ini kita kecil. Gak mungkin Tuhan semena-mena kepada kita. Mungkin ada orang tua di luar semena-mena kepada anaknya. Benar gak? Jahat kepada anaknya. Tapi jangan bawa pandangan itu untuk melihat Tuhan. Jauh-jauh berbeda. Tuhan kita tidak ada jahat-jahatnya, saudaraku, percayalah. Justru lewat pergumulan yang Tuhan izinkan, Bapak Ibu akan semakin cinta Tuhan. Amin. Semakin mengasihi Dia. Semakin kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Nah, cara bekerjanya Tuhan itu juga sangat kreatif. Katakan Allahku kreatif. Tuhan gak pernah kehabisan akal. Ketika Bapak Ibu perlu mujizat Tuhan, mungkin cara pola pikir kita begini. Tuhan, aku mau cara Engkau menjawab doaku dengan cara seperti ini. Wah, levelnya di sini. Dan bagi kita cara ini pun udah terbaik, udah hebat, luar biasa kalau itu terjadi. Tapi ternyata begitu kita ikut Tuhan, kita disadarkan Tuhan bahwa cara Tuhan bekerja beda dengan cara kita. Katakan amin. Gak sama. Apa
Apa yang menurut kita sudah hebat ternyata kecil di hadapan Tuhan. Dan seringkali nanti ketika mujizat itu terjadi, melampaui dari apa yang kita harapkan. Sehingga ya yang bisa kita katakan cuma satu, wow, I have a great God. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Ini baru dahsyat. Gitu. Nah itu yang Tuhan sedang ajarkan melalui ayat-ayat ini. Di dalam Yohanes pasal 11 ini bercerita tentang 3 kakak beradik, bersaudara. Siapa saja? Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus sakit. Ketika sakit, Yesus biasa dipanggil untuk apa? Pelayanan kunjungan. Mendoakan saudaraku. Dan ketika Yesus dihubungi, Lazarus sakit. Yesus merespon dengan baik. Oke, don't worry, I will come. Aku akan datang. Tapi ternyata Yesus datang itu pada waktu yang Tuhan mau. Bukan pada waktu yang Maria dan Marta mau. Kalau Maria dan Marta maunya Yesus datang kapan? Secepatnya. Ketika dipanggil dan Yesus tahu Lazarus sakit. Mereka berharap Yesus buru-buru datang. Tapi Alkitab berkata justru Yesus sengaja menunda kedatangannya. Nah, kan namanya menunggu itu gak enak. Benar atau benar? Kadang khotbah pendeta kelamaan juga, saya pernah loh. Khotbah lagi enak-enaknya tuh Bapak Ibu ya. Bahan juga lagi banyak mau disampaikan. Ada jemaat tiba-tiba begini. Set. Udah lihat jam, lihat muka pendeta. Kemudian lihat jam lagi. Lihat muka pendeta. Seakan-akan kasih signal. Your time is up. Waktumu habis Pak Pendeta. Pendeta pun terintimidasi saudaraku. Ya kan langsung buyar. Khotbah saya sampai di mana tadi? Kadang di tengah ibadah aja kita kurang sabar. Bener gak? Kurang sabar. Mau buru-burunya kelar. Aduh. Film di mall kayaknya udah mau main nih. Waduh nih pendeta khotbahnya kelamaan. Memang jujur nunggu itu gak enak. Yang bener bilang amin dulu. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ya. Tapi Tuhan bekerja pasti tidak pernah terlambat. Walaupun seringkali kita menganggap Tuhan terlambat. Tuhan tuh bekerja bukan dengan perhitungan manusia. Perhitungannya dia itu matang dan dahsyat luar biasa. Jadi ketika Yesus datang, ketemu Marta. Dan Marta bilang, Tuhan Lazarus meninggal. Tuhan bilang apa? Enggak, dia enggak meninggal. Dia modom katanya. Modom. Hah? Udah berhari-hari modom dari mana Tuhan? Itulah sebabnya Marta datang menjumpai Yesus. Ayat ke-21 tadi tolong dibuka lagi. Ini perkataan Marta. Coba kita renungkan perkataan ini. Marta berkata begini ya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak Saya mau tanya, coba renungkan kata-kata ini. Kira-kira dari kata-kata ini apa yang sedang disampaikan Marta kepada Tuhan Yesus? Tuhan, kalau kemarin kamu datang tepat waktunya waktu dia sakit, saya percaya kau tumpang tangan sembuh. Tapi udah mati dia, ya udah kita kuburkanlah dia. Kira-kira perkataannya ini perkataan sukacita atau kesel? Kesel ya? Kenapa kesel? Karena menganggap Yesus terlambat. Di sini Tuhan sedang mau membawa murid Yesus yang 12 plus Marta dan Maria untuk naik level. Naik level di hadapan Tuhan secara iman itu justru lewat tekanan, lewat pergumulan, lewat tantangan, di mana kita akan ketar-ketir melihat masalah yang besar itu. Tapi di situ Tuhan sedang berkata, jangan takut, kau punya aku Allah yang besar. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan sedang ajarkan buat mereka. Sebelum Lazarus meninggal, saya percaya murid Yesus, Maria, Marta sudah sering melihat Yesus sembuhkan orang sakit. Amin. Sudah sering melihat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Bagi mereka mujizat itu hal yang biasa. Saya ingat 10 tahun lalu atau 12 tahun lalu saya pernah menjadi penerjemah salah satu pendeta dari Kanada. Di Kupang. Bikin KKR, yang hadir puluhan ribu orang. Saya penerjemah. Di depan mata saya, orang buta dari lahir melihat.
Di depan mata saya, orang lumpuh tidak berjalan dari lahir, itu bisa berjalan. Padahal mereka jalan dari kampung tanpa alas kaki. Orang-orang yang sederhana, dari kampung jalan ke tempat adanya KKR, bisa 3, 4, 5 jam jalan kaki. Untuk apa? Menyaksikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Di depan mata saya melihat, wow. Hari kedua lagi, wow. Hari ketiga rasanya, kemarin udah pernah kelihatan. Kemarin udah pernah saya lihat, orang buta melihat. Kemarin saya lihat orang lumpuh berjalan. Setiap hari itu, hampir seminggu. Hampir seminggu. Gitu. Nah, murid Yesus ini begitu. Pelayanan bersama Yesus, biasa melihat mujizat. Sehingga Marta dengan Maria berharap, Tuhan, kau tumpangkan tangan kepada Lazarus, saudaraku yang sedang sakit. Kami percaya dia akan bangkit sembuh. Tapi ya, dia udah meninggal sekarang. Ya udahlah, no hope, nggak ada lagi harapan. Padahal Yesus di sini sedang mengajak mereka untuk lihat bahwa Yesus bukan hanya sanggup menyembuhkan orang sakit, tapi Yesus sanggup bangkitkan orang mati. Katakan amin. Di sini Tuhan sedang berkata buat Bapak Ibu, area mana dalam kehidupanmu yang dalam tanda kutip mati, Tuhan bisa berikan kehidupan kembali, saudaraku. Izinkan dia bekerja. Jangan takut, jangan ragu. Dan ketika Marta menyampaikan isi hatinya ini kepada Tuhan, Marta panggil Maria. Maria, Yesus guru kita datang. Maria datang menghampiri Yesus dan lihat pada ayat ke-32. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, apa? Tersungkurlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, apa yang dia katakan? Saudaraku pasti. Kata-katanya sama nggak Maria dengan Marta? Kompak ya? Tapi kompaknya dalam apa? Keraguan, kesedihan, kecewa sama Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai Bapak Ibu kecewa sama Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Nyawanya saja dikasih, masa kita dikecewakan? Gak mungkin, saudaraku. Gak mungkin. Jadi ternyata ketika Maria dengan Marta menantikan Yesus, saya percaya selama beberapa hari setelah Lazarus meninggal, berdua ini kompak. Curhat. Kok guru kita gitu ya? Orang lain dia doakan, dia sembuhkan. Padahal kan kita pelayanan bersama Yesus. Kita akan mendukung pelayanan dia. Kemana dia pergi kita ikut. Kita ikut istilahnya ya capek-capek lah bersama dia. Masa ketika Lazarus dia dengar sakit dia gak segera datang. Kan bisa dia tinggalin pelayanan itu, dia kasih Petrus atau Yohanes untuk melanjutkan pelayanannya. Kemudian Yesus datang kemari. Kira-kira percakapannya seperti itulah kira-kira. Sehingga mulai kecewa. Kecewa. Jadi walaupun Yesus datang, tapi perkataannya sudah penuh dengan kekecewaan. Dan lihat, kekecewaan ini lebih nampak terjelas setelah pada ayat yang ke-33. Ketika Yesus melihat Maria menangis, katakan Maria menangis. Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka apa? Masgulah hati Yesus. Ini kan kata masgul ini bahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu pernah pakai nggak dalam bahasa sehari-hari? Enggak ya? Mah, hati saya masgul. Mungkin istri bapak-bapak tanya, apa maksudmu? Apa itu masgul? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak arti kata masgul? Halo? Coba diskusilah, saya kasih waktu 2 jam. Nanti saya balik lagi. Ada yang tahu arti masgul? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu groan. Atau bahasa Indonesia mengerang. Pernah nggak Bapak Ibu saking sakitnya hatimu, saking sedihnya, engkau berteriak sambil menangis? Hah? Pernah nggak? Biasanya itu kalau ada orang yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Gitu. Atau orang yang menangis karena sedihnya luar biasa. Gitu. Air mata berlinang tapi teriak dan dengan sekuat tenaga dia mengekspresikan rasa dukanya, rasa kesal, rasa marah, rasa sedihnya. Nah itu yang Yesus tunjukkan di hadapan orang banyak maupun di hadapan Maria dengan Marta. Marta menangis ya, orang menangis kan biasalah terseduh-seduh ya.
melinangkan air mata. Tapi Yesus ekspresinya lebih sedih lagi. Pertanyaannya, kenapa saudaraku? Ada yang tahu nggak kira-kira Yesus menangis kenapa? Tolong bantu saya Bapak Ibu. Yuk, kita sama-sama berpikir. Saya kasih PR saudaraku. Ada yang tahu nggak kenapa Yesus menangis? Ingat 2 jam batasnya. Hah? Terlalu cepat. Ada yang tahu? Dulu saya berpikir gini. Yesus menangis pasti karena Lazarus meninggal. Ada yang pernah berpikir gitu nggak? Ya, wajar Yesus menangis. Dia lihat Maria, Marta sedih menangis. Karena Lazarus meninggal. Itu pemikiran saya awalnya. Tapi setelah kita pelajari Alkitab, Yesus mengerang, Yesus groaning, Yesus meratap menangis dengan hati yang hancur. Itu bukan menangisi Lazarus. Karena Yesus datang tujuannya untuk membangkitkan Lazarus. Jadi walaupun Lazarus sudah meninggal 4 hari, secara medis sudah busuk, sudah membengkak, sudah hancur tubuhnya. Tapi bagi Yesus ini bukan masalah. Karena bagi dia, Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Ketika Tuhan menciptakan manusia, diambil debu dan tanah, dihembuskan nafas, roh Tuhan masuk jadi manusia. Apalagi ini Lazarus, tubuhnya masih lengkap, jantungnya ada, ginjalnya ada, paru-paru ada dari ujung rambut sampai telapak kaki, masih lengkap tubuhnya. Tinggal Tuhan minta, Bapa, aku minta roh kehidupan masuk. Hidup gak? Hidup. Sekarang ini saya menyaksikan banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanan. Betul. Mendoakan orang yang mati, bangkit kembali. Dia datang ke rumah duka, bukan untuk menyampaikan bela sungkawa. No, membangkitkan orang mati. Itu udah semakin banyak. Benar Tuhan mengatakan, di akhir zaman, urapan Tuhan akan semakin dahsyat mengurapi hamba-hambanya. Katakan amin. Dan saya percaya urapan ini bukan hanya orang yang melayani di mimbar. Tapi Bapak Ibu, dimanapun, apapun profesimu, urapan itu bisa kita miliki sama-sama. Tuhan mau engkau akan jadi berkat bagi orang banyak. Katakan amin saudaraku. Jadi kenapa Tuhan sedih? Percayalah, Tuhan menangis. Karena dia melihat Maria Marta tidak percaya bahwa dia sanggup bangkitkan Lazarus. Ketika Yesus melihat sikap dan perkataan atau ketidakpercayaan Maria dan Maria, itu membuat hati Tuhan sedih. Itulah sebabnya juga pada ayat yang ke-36. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, iya, maksudnya Yesus nih, yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Memang tokoh utama di cerita ini adalah Maria Marta. Tapi orang yang hadir, saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang hadir di situ, itu juga disayang Tuhan. Katakan amin. Tapi kualitas mereka tidak jauh berbeda dengan dengan Marta. Apa? Tidak percaya Yesus bisa bangkitkan Lazarus. Itulah sebabnya mereka berkata, orang buta aja bisa dia celikan. Masa ini nggak bisa dibangkitkan? Lihat respon Yesus. Maka masgullah pula Yesus. Jadi Yesus menangisi. Bukan Lazarus, tapi apa? Ketidakpercayaan mereka. Jadi di tempat ini, kabar yang saya harus sampaikan buat Bapak Ibu. Ternyata ketidakpercayaan kita, keraguan kita kepada Tuhan, itu bisa mendukakan Tuhan. Yang mendukakan Tuhan bukan hanya ketika kita berdosa, jinah, cabul, merampok, mencuri. Bukan. Ketika engkau tidak percaya kuasanya bisa memulihkanmu, itu pun mendukakan hati Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi mulai hari ini saudaraku, pastikan bahwa engkau mengenal Tuhan. Ketika kita sampai level mengenal Dia tanpa batas, maka engkau akan bisa melihat, engkau akan punya iman bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Sehingga engkau akan tenang. Engkau mungkin masih di tengah badai, di tengah pergumulan, tapi engkau tenang. Ketenangan surga mengalir dalam hati kita. Ini luar biasa loh saudaraku.
Sehingga kita dengan orang lain bisa punya masalah yang sama, tekanan sama-sama berat, tapi respon dia bisa stres, bisa ketakutan, bisa marah, emosi, depresi. Engkau apa? Yes, aku bisa tetap tersenyum, bisa makan enak, bisa tetap fokus bekerja, tetap fokus mengurus suami, mengurus istri, mengurus anak-anak, bahkan pelayanan. Karena aku percaya aku punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi kalau hari ini kau datang masih ragu kepada Tuhan, mulai hari ini perbaiki sikap hati kita. Jangan sampai Tuhan didukakan karena kita tidak percaya kepada kuasa Dia. Ketika Yesus dikelilingi orang yang tidak percaya ini, Maria, Marta, keluarganya, semua orang yang hadir tidak percaya kepada kemampuan Yesus. Lihat, Yesus to the point. Apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu? Pada ayat yang ke 39, tolong buka, ini luar biasa. Lihat, sama-sama perhatikan. Maka kata Yesus apa? Angkat batu itu. Ketika Tuhan perintahkan, angkat batu itu. Artinya Tuhan akan melakukan sesuatu mujizat buat Lazarus. Tapi lihat respon Marta. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah apa? Sudah berbau. Sebab sudah 4 hari dia mati. Artinya udah gak usah dibuka, udah bau. Udah gak usah. Gak perlu kau masuk ke dalam. Gak perlu. Lihat, orang ternyata kalau tidak percaya, walaupun Tuhan sedang bekerja melakukan mujizat, dia tetap tidak akan percaya. Walaupun Tuhan sedang bekerja mau menolong, dia akan tetap pesimis. Orang seperti ini sulit lihat mujizat, percayalah. Seringkali saya melihat orang sudah sakit parah, dokter vonis umurnya tidak panjang tapi kemudian sembuh. Kenapa? Karena dia punya sikap hati yang benar. Karena walaupun sakit, badannya masih sakit tapi dia punya iman. Aku sudah sembuh. Katakan amin. Aku sudah dipulihkan Tuhan. Benar. Setelah dia punya sikap hati yang benar, nanti 2-3 hari, seminggu, bahkan bulan depan penyakitnya hilang. Dia sehat sempurna saudaraku. Tapi kalau tiap hari dia datang ke gereja, dia perjamuan, dia didoakan sampai di rumah, sembuh gak ya? Kok masih gak enak sih? Kok masih ada benjolannya? Kok masih lemah tubuh saya? Kok masih begini, begini? Gak akan pernah lihat mujizat orang seperti itu. Gak akan. Saya ingat ketika saya sakit, dulu kerjaan saya merawat pasien. Jadi saya tahu kalau orang sakit dalam level tertentu, wah ini bahaya buat nyawanya. Nah saya sudah di level itu. Saya tahu kondisi fisik saya, kalau saya tidak segera ditangani bisa putus nyawa saya. Akhirnya apa? Saya mau berobat, mau ke dokter. Tapi saya tanya sama Tuhan. Tahu jawaban Tuhan? Tidak perlu ke rumah sakit. Aku akan sembuhkan engkau di rumah. Waduh. Langsung saya tanya, ini suara Tuhan atau suara siapa ini? Bukan artinya di sini saya anti dokter, bukan. Tuhan pakai dokter luar biasa, katakan amin. Mertua saya almarhum dokter. Dari tangan dia banyak mujizat terjadi. Tanpa obat dia tumpangi tangan, pasiennya banyak yang sembuh. Sekalian dokter, sekalian hamba Tuhan. Pelayanan. Itu yang saya saksikan dari almarhum mertua saya. Jadi saya sangat menghargai profesi seorang dokter. Tapi saat itu Tuhan sedang melatih hidup saya untuk bisa melihat bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apa yang saya katakan? Tuhan, aku percaya Engkau Allah penyembuh. Kalau kemarin-kemarin Tuhan tolong saya percaya saat ini pun Tuhan tolong aku. Setiap hari saya ngaca dan saya ngomong sama diri saya, aku sudah sembuh. Tubuh ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Karena itu sakit penyakitku, perintahkan keluar. Kau tidak punya hak atas hidupku. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Hari ke-7 baru saya lihat semua yang tadinya menyiksa saya itu dicabut Tuhan. Amin. Saya sehat, sembuh, sempurna. Gitu. Tanpa satu obat pun. Obat saya hanya darah Yesus dan kuasa minyak urapan yang kudus. Saya percaya darah Yesus menyempurnakan saya. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Ini yang Tuhan sedang ajar buat kita. Ini yang Tuhan sedang didik buat Marta dan Maria. Tuhan bilang angkat batu itu. Pertanyaannya begini, bisa nggak Tuhan Yesus perintahkan malaikat yang untuk angkat batu? Atau bisa nggak Tuhan Yesus perintahkan batu
tergulirlah atau terbukalah. Bisa nggak? Oh bisa. Buat Tuhan gak ada yang mustahil. Ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi, Tuhan cukup berkata, jadilah terang. Boom, jadi. Batu cuman mungkin sebesar 2 kali 2 meter, buat Tuhan mah kecil. Batu lenyap, hilang tuh batu. Bahkan Tuhan berkata, kalau kita tidak mau menyembah Tuhan, Tuhan akan pakai batu untuk menyembah Dia. Gimana caranya? Saya kadang berpikir, gimana caranya batu bisa menyembah Tuhan? Tapi Tuhan bilang loh, kalau kita istilahnya jogal ya, atau jogal Bapak Ibu, itu bahasa Ibrani saudaraku. Kalau kita nakal, istilah kita keras kepala, nggak mau menyembah Tuhan, Tuhan bilang that's okay. Engkau nggak mau menyembah saya nggak apa-apa, aku pakai batu untuk menyembah aku. Itu teguran keras buat kita yang tidak mau menyembah Tuhan. Artinya, kalau kita nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Di sini Tuhan sedang menunjukkan. Yang butuh itu kita. Katakan amin. Yang butuh itu kita. Kalau kita butuh ya datang. Jangan pakai gaya kita di hadapan Tuhan. Tunjukkanlah kalau kita memang butuh Dia. Melalui sikap hati kita dan perkataan. Bahwa kita mau Dia bekerja dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan perintahkan orang lain. Walaupun Dia bisa. Dan ketika Tuhan suruh orang itu untuk mengangkat batu itu, ada orang-orang yang percaya. Saya percaya di situ bahwa sebagian orang itu kualitas imannya seperti Marta dan Maria. Tapi ternyata ada segelintir orang yang percaya. Kalau orang yang disuruh Yesus angkat batu dan berkata, nggak perlu, nanti bau. Saya percaya batu tidak akan tergulir. Benar nggak? Tapi di situ ternyata ada orang-orang yang walaupun tidak banyak, tapi ternyata seroh dengan Tuhan Yesus. Saya mau katakan, dalam hidupmu nanti, Tuhan akan izinkan, Tuhan akan hadirkan orang-orang yang seroh, yang kualitasnya seperti ini dalam hidup kita. Katakan amin. Ini orang-orang yang luar biasa. Ini orang-orang yang hatinya cinta Tuhan. Orang-orang yang diurapi Tuhan luar biasa. Orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk membawa engkau keluar dari masalah. Membawa engkau keluar dari kegelapan kuburan masalah hidupmu. Untuk masuk dalam rencana Tuhan. Orang-orang ini akan menjadi mungkin lebih dekat dari saudara-saudara sedagingmu, saudaraku. Percayalah. Ini orang-orang hebat. Mungkin di mata manusia mereka orang biasa. Mungkin cuma ibu rumah tangga. Mungkin cuma pegawai swasta kecil. Tapi di mata Tuhan mereka ini mungkin bisa jenderal urapannya. Orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang tidak punya ambisi apapun. Dia mau menopang kita, tujuannya satu. Dia tidak mengharapkan yang lain dari kita. Cuma satu, melihat engkau masuk dalam rencana Tuhan. Jadi sebagaimana Tuhan hadirkan orang-orang ini untuk membantu Lazarus keluar, batu digulingkan. Tuhan akan kirim orang-orang luar biasa yang kualitasnya seperti ini. Memang orang-orang kayak begini gak banyak, tapi ada. Minta sama Tuhan. Nanti Tuhan hadirkan. Saya bisa berkata begini karena walaupun saya hamba Tuhan, Tuhan berapa kali kirim orang-orang begini buat saya. Saat kapan? Saat saya benar-benar dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya. Dalam keadaan Tuhan kok begini, Tuhan kirimkan orang-orang ini. Orang-orang hebat, urapannya dahsyat luar biasa. Betul. Kuasa Tuhan dalam mereka itu luar biasa. Mereka benar-benar bisa menjadi penyambung lidah Tuhan buat saya. Ini orang-orang hebat. Ternyata saya sebagai hamba Tuhan pun perlu orang-orang seperti ini. Benar. Minta sama Tuhan, nanti Tuhan akan hadirkan. Akan terkagum-kagum. Ketemu orang begini ya, baru bicara dengan mereka sejam aja itu rasanya dari klop. Udah klop. Kenapa? Karena kita seroh. Makanya saya suka katakan, roh menghampiri roh. Katakan roh menghampiri roh. Orang kalau punya Roh Kudus dan kita ada Roh Kudus, ketemu itu connect. Walaupun baru sejam ketemu, itu langsung kayaknya bagaimana, langsung blended. Gitu. Makanya bisa saya katakan orang seperti ini bisa lebih dekat dari saudara-saudara sedaging. Orang saudara-saudara sedaging bisa bacok-bacokan rebutan warisan. Bisa tuntut-tuntutan ke pengadilan. Itu udah banyak kami saksikan. Tapi orang-orang seperti ini nggak ada agenda yang lain. Karena mereka apa? Mereka tahu mereka dekat dengan kita itu karena Tuhan yang utus, saudaraku. Dan Tuhan utus orang ini untuk menggulingkan batu. Dan setelah batu itu terguling, Bapak Ibu, pada ayat 43 dikatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah apa? Keluar.
Tuhan tuh kalau bekerja caranya rapi. Enggak sembarangan kerja, enggak. Semua menurut polanya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat mujizat, ikuti aturan mainnya Tuhan. Katakan amin. Jangan paksa Tuhan. Tuhan gak bisa dipaksa. Gitu. Tuhan gak bisa dipaksa. Jadi setelah batu itu bergulir, Tuhan panggil Lazarus. Orang mungkin ketika mendengar Yesus panggil nama Lazarus, orang mentertawakan dia. Ya, ini orang kenapa nih? Udah sakit kayaknya nih. Orang udah mati 4 hari udah busuk dipanggil. Dan Alkitab berkata saudaraku ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dalam kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka apa? Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Kembali lagi Tuhan Yesus izinkan orang-orang yang seru dengan Yesus datang untuk membantu Lazarus melepaskan ikatan kain kapan di kaki dan di tangannya. Akan ada waktunya ketika engkau dalam pergumulan yang berat, kau merasa engkau di dalam kuburan. Kuburan itu tempat yang tidak ada harapan. Kuburan itu tempat yang gelap, tidak ada kehidupan. Kau mungkin merasa di situ dan kau merasa aku nggak bisa keluar. Udah Tuhan, habis saja hidupku Tuhan. Mungkin itu pikiranmu, tapi saya mau katakan Tuhan akan kirim orang-orang datang untuk menggulingkan batu sehingga kau bisa keluar. Dan Tuhan juga akan mengirim orang-orang untuk meletakkan tangan atasmu sehingga segala ikatan roh jahat kuasa gelap akan terlepas in the name of Jesus, dalam nama Yesus. Oh haleluya. Orang-orang yang taat, yang setia, yang akan mendoakanmu. Orang-orang ini akan Tuhan hadirkan. Saya ngomong begini sangat bersemangat karena saya pernah ngalamin. Saya mengucap syukur buat orang-orang yang Tuhan pernah kirim. Saya selalu ingat nama mereka di sini. Saya ingat wajah mereka. Saya ingat bagaimana ketulusan mereka. Mereka ini orang-orang yang luar biasa. Mereka cinta Tuhan luar biasa. Orang seperti ini ada di luar, percayalah. Kau minta Tuhan kirim, saudaraku. Mungkin saat ini Bapak Ibu kau sering dikecewakan orang. Kau sering dimanfaatkan orang. Sehingga kau tertutup dengan pendatang baru. Saya mau katakan, orang-orang ini tidak punya agenda yang lain. Kalau yang dulu pernah mengecewakan, orang-orang ini orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang luar biasa. Nama mereka mungkin tidak dicatat dalam Alkitab. Tapi peranan mereka tercatat luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana ketika Lazarus keluar dari kubur itu. Banyak orang-orang yang berperan di sini. Saudaraku. Mungkin saat ini Bapak Ibu merasa engkau dalam kubur. Secara fisik kita belum mati. Tapi secara roh engkau terkurung. Kau nggak bisa bebas. Kau tidak bisa bangkit. Kau tidak bisa bangun. Semua tertutup rapat, kau tidak bisa lagi bergerak. Kau makan merasa tidak ada lagi pengharapan. Tapi kabar baik di tempat ini, Tuhan sanggup gulingkan batu itu. Dan Tuhan yang sama saat ini sedang berkata, keluar. Namamu sedang disebut saat ini. Dan Tuhan katakan, keluar. Tuhan akan bawa engkau keluar dari masalahmu. Tuhan akan bawa engkau keluar dari sakit penyakitmu. Tuhan akan bawa engkau keluar dari kegagalanmu. Tuhan akan bawa engkau keluar dari rasa sakit hatimu. Katakan amin. Karena dia Allah yang mampu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadilah Lazarus di akhir zaman. Yang melihat mujizat Tuhan. Yang mati dibangkitkan. Apapun yang pernah mati dalam kehidupanmu. Mungkin pengharapan, mungkin sukacita, mungkin imanmu, mungkin kesehatanmu, mungkin pernikahanmu, mungkin anak-anakmu sudah mengalami hal yang tidak baik. Saya mau katakan, izinkan Tuhan membangkitkan mereka semua. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik. Sungguh kami bangga jadi anakmu. Di siang hari ini kami terima urapan yang sama. Kuasa yang membangkitkan Lazarus saat ini pun ada di tempat ini. Membangkitkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Saat di siang yang indah ini kita siapkan hati kita untuk terima yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh siapkan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan hati mengucap syukur bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami ya Bapa.
Mari bersama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman bersama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari dengan iman bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, diberkati, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai siang ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah manis, jantungku sehat, tidak pembengkakan jantung. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit lever, ginjal sehat, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Bapa, sembuhkan yang sakit. Mereka yang minta keturunan berkati bisa punya anak, yang minta pasangan hidup dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan, yang minta pekerjaan berkati Tuhan, tidak nganggur, tidak kekurangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Minta saudaraku sama Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti manna. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun. Artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti manna setiap hari jubah baru. Artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa, diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti manna setiap hari, kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usahaku, karirku, pelayananku diberkati Tuhan, berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mengucap syukur telah terima yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tetap bangkit berdiri di hadapan Tuhan, sebab kita telah terima tubuh dan darahnya. Jadikan Yesus terlebih besar dalam hidup kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Biarlah tangan-Mu dari surga mengurapi, agar minyak ini menjadi api dari surga untuk memagari kehidupan anak-anak Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Hancurkan kuasa kegelapan yang menyerang mereka. Bahkan berkati mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Tundukkan kepala kita saudaraku. Datang sama Tuhan. Arahkan hatimu kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama sekali lagi, sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, nyanyikan ini buat Tuhan, katakan, sebab kami percaya dalam wadah masa depan Tuhan. Thank you Jesus. Sebab Dia hidup. Katakan dengan imanmu, ku tak gentar, ku tidak takut Tuhan. Yes. Hidup jadi berarti Yesus hidup. Yesus hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Orabaya sikira da 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 da. Orabaya rabaya 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 rababa sikira da 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 da. Mengalirlah kuasa-Mu jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kira sikira mengalir kuasa Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Engkau Allah yang ajaib, bagimu tak ada yang mustahil. Oh, haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya terjadi kesembuhan siang hari ini. Yang sakit pulih dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan akan keluarkan kita dari segala kegelapan. Apapun yang selama ini mengurung kehidupanmu untuk meraih janji Tuhan, kau keluar dalam nama Yesus. Memanggil Yesus, memanggil namamu. Come out, keluar dalam nama Yesus. Pulih, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa, kirimkan orang-orang yang seruh dengan mereka. Tuhan kirimkan orang-orang yang tulus, orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa untuk bersama mereka, menopang mereka dalam doa, menopang mereka dalam firman, dalam nama Yesus. Kalau selama ini mungkin mereka sering dikecewakan oleh orang-orang lain, mulai saat ini ingatkan bahwa masih banyak orang baik di luar, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Thank you Jesus. Kami berdoa buat gereja Tiberias semakin luar biasa. Kami doa Tuhan agar acara Retreat Pasutri 13-15 Maret berhasil. Akan menjadi berkat bagi banyak pasangan suami istri. Diberkati acara ini Tuhan, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Akan banyak yang ikut dan mengalami terobosan di dalam pernikahan mereka. Berkati pelayanan Ibu Gembala Sidang kami bersama keluarga mereka, penuh kuasa dan kemuliaan, diberikan kesehatan, kekuatan umur yang panjang. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya pasukan malaikat surga menjaga, mengawal kami sehingga kami aman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, siapkan hatimu, arahkan hati kita, angkat tangan kita, terimalah berkat dari Bapa. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita, keluarga kita, memberkati usaha, karir, pekerjaan, pelayanan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama kita katakan amin, amin.